Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin mau membaca ringan saja. Ini berkaitan dari aura jiwa kamu dan juga koneksi antara kamu dengan seseorang yang selalu kamu pikirkan. Apakah kamu memiliki koneksi jiwa yang sama berdasarkan dari aura jiwa kamu? Sehingga hubungan kamu sama diri dia ini selalu ada perasaan keterhubungan satu sama lain. Apakah ini adalah koneksi jiwa? Apakah aura jiwa kamu juga bisa membuktikan bahwa hubungan ini bukan sebatas hubungan aku dan kamu adalah cinta, tapi sesuatu yang bisa kita maknai bersama-sama? Kita akan cek seperti biasa ya, kita akan cek bersama-sama. Dan pembacaan kita kali ini Kevin selalu menggunakan kartu Prism Oracle ya, sahabat baiknya Prism Oracle untuk melihat cakra atau warna aura jiwa kamu yang mungkin ini ada kaitannya dengan sebuah misteri hubungan kamu dan dia. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah kesamaan energi aura jiwa kamu dengan seseorang yang selalu kamu pikirkan. Bagaimana keterhubungan ini ya sahabat kebahagiaan. Usahakan kamu fokus sama diri kamu. Rasakan relax, rasakan tenang dulu sahabat kebahagiaan. Rasakan tenang dulu, konsentrasilah dalam pembacaan ini. Rasakan sebuah ketenangan. Kevin tarik untuk sahabat kebahagiaan yang menonton video ini, bagaimana untuk energi terutama dari aura jiwa kamu yang terhubung kepada seseorang yang selalu kamu pikirkan. Kita tarik untuk energinya. Ini adalah energi kamu. Yang bagian atas ini adalah energi dari sahabat kebahagiaan. Bagaimana aura jiwa kamu berbicara, bagaimana aura jiwa kamu terhubung kepada seseorang yang kamu pikirkan. Kita tarik lagi. Yang di bawah ini adalah aura jiwa dia. Apakah ada resonansi antara energi kamu dan energi dia? Dan seperti apa semesta menjawab untuk koneksi kau dan dia? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartu yang pertama ini warnanya adalah pink ya. Warnanya adalah pink. Nama kartunya adalah sweetness. Ada yang manis nih di diri kamu sahabat kebahagiaan. Sweetness di sini adalah sesuatu yang memang tumbuhnya itu benar-benar dari hati sahabat kebahagiaan ya. Tumbuhnya memang benar-benar dari hati kamu. Kalau berkaitan dari segi cakra, kartu sweetness ini letak cakranya itu ada di crown cakra atau di cakra mahkota ya sahabat kebahagiaan, mengindikasi tentang rasa manis. Pada dasarnya sahabat kebahagiaan kamu adalah tipe orang yang memang menyukai hal-hal yang manis atau hal-hal yang nyaman, hal-hal yang lembut. Energi cinta kamu adalah sesuatu hal yang polos, sesuatu hal yang memang kalau misalnya kamu udah mencintai seseorang serius, kamu akan selalu memberikan pelayanan cinta di sana, selalu memberikan sebuah suguhan manis, selalu memberikan sebuah kesan yang positif juga, kesan yang lembut. Seseorang yang selalu berada di dekat dengan kamu juga akan ngerasain kelembutan itu. Tapi terkadang saat kebahagiaan kamu pernah ngerasain bahwa aku selalu memberikan sebuah kenyamanan, kelembutan kepada seseorang, kenapa dia nggak kasih effort yang sama ya? Nah mungkin ini terjadi, tapi saat kebahagiaan selalu memaafkan dan selalu mengampuni.
kepada orang-orang yang mungkin sudah pernah mengecewakan kamu. Dan energi kamu di sini adalah manis. Kalau energi kamu manis, ya kamu selalu menerima segala bentuk cinta dan lain sebagainya. Mau pahit, mau susah, mau apa, kamu selalu menuangkannya dengan hal-hal yang manis. Karena kamu tipe kalau orang yang memang sudah belajar dari pengalaman ya, gak mau terlalu ngerasain pahitnya cinta. Dan kamu di sini bisa mengolah cinta menjadi manis sesuai dengan versi kamu. Dan bagaimana tentang aura jiwa dia? Oke, satu bagian. Ini energinya sepertinya ada keterhubungan ya, satu bagian. Energinya dia adalah hanger. Warnanya adalah kuning. Ini berkaitan dari seseorang ini memang yang kamu pikirkan. Dia tipe kalau orang yang memang haus tentang akan cinta ya, haus tentang akan rasa sebuah manis di dalam sebuah hubungan. Kamu punya itu. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu berikan ke dia, kamu bisa kasih ke dia haus akan hal itu. Tapi perlu diketahui satu bagian energi warna kuning dan juga warna pink di sini. Kalau warna kuning ini letak cakranya ada di solar plexus atau di cakra perut atau di cakra manipura. Orang ini akan banyak narik energi kamu atau mengkonsumsi energi kamu, terutama dari energi cinta kamu. Sehingga kamu gampang sekali kelelahan di energinya dia. Tentang rasa lapar satu bagian. Rasa lapar di sini bukan berarti dia kelaparan atau apa, tapi di sini justru dia pengen banget mengkonsumsi energi cinta kasih kamu sampai kapanpun. Tapi kalau dia tidak ngasih yang serupa dengan satu bagian, mungkin kamu akan ngerasain kelelahan. Kenapa aku yang harus paling pertama, yang istilahnya inisiatif duluan, yang harus mencintai, kapan dia memberikan hal itu? Dan Kevin melihat apakah ada sebuah kesamaan di energi di sini. Justru bukan lagi kesamaan ya, tapi tentang kebutuhannya dia. Bahwa orang ini memang mengkonsumsi energi cinta kasih kamu. Sehingga kamu sering ngerasa, ya kenapa harus aku terus yang mencintai diri dia, kapan dia memberi cinta kepada aku. Jangan sampai di pembacaan kita kali ini kamu berhadapan dengan orang yang narsistik. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang narsistik, mungkin energi cinta kamu akan kekuras habis. Tapi mudah-mudahan di sini energinya dia adalah dia memang lagi butuh perhatian saja sama kamu. Dia pengen mengerti oleh kamu, pengen dapetin afeksi sama kamu. Tapi mudah-mudahan di next selanjutnya dia yang ngasih juga sama satu bagian ya. Karena Kevin lihat di kartu pertama nih, ini energinya tarik menarik dan kamu yang paling banyak dikonsumsi sama dia, terutama dari energi aura jiwa. Konsep ini pernah Kevin bahas kurang lebih sekitar 1 tahun lebih ya, pembacaan Kevin tentang konsep cinta. Kenapa sih cinta bisa tarik-tarikan energinya? Mungkin nanti Kevin masukin linknya ya di link deskripsi berkaitan dari tema video. Itu videonya lama. Kenapa sih energi cinta kita tuh gampang sekali kekuras sama seseorang, dan apa yang harus kita lakukan? Itu pernah Kevin bahas ya. Itu Kevin bikin gambar, bikin gambar. Dan di sini energi kamu tuh kayak kekuras sama dia, kayak kekuras sama dia. Tapi agar selalu bagian energi cinta kasih kamu di sini nggak kehabisan, karena aura kamu di sini ada di letak cakranya di crown chakra atau di cakra mahkota. Jadi kamu butuh kekuatan untuk bisa mempertahankan apa yang kamu punya, terutama dari energi manis dari kamu, energi cinta kasih kamu. Kamu bisa bermeditasi atau mungkin juga kamu bisa berafirmasi. Untuk afirmasinya adalah saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Atau mungkin juga afirmasinya adalah saya terhubung dengan energi ilahi. Saya terhubung dengan energi ilahi. Kenapa seperti itu? Karena kamu di sini butuh dorongan atau butuh supply energi cinta kasih dari sang sumber, dari Tuhan. Kalau di sini kamu selalu memberikan cinta kepada dia, energi kamu gampang kekuras sama dia karena di sini energinya dia lapar. Kekuras terus. Kamu kurang mendapatkan sebuah dorongan energi cinta kasih dari kesadaran diri, dari energi Tuhan, dari energi ilahi. Ini kamu gampang kayak ngerasa frustasi atau kayak ngerasa bahwa Tuhan, kenapa sih aku ketemunya sama orang-orang kayak gini terus? Kenapa sih selalu aku yang disakiti? Kalau kamu udah ada dan pernah ngerasain hal semacam itu, artinya kamu butuh energi dari sang sumber, yaitu dari Tuhan. Kalau afirmasinya adalah tentang saya terhubung dengan energi ilahi, ini bisa digunakan mantra Sanskertanya. Mantra Sanskertanya adalah Om Sahasrara-Ham. Om Sahasrara-Ham. Atau maknanya adalah untuk
terkoneksi dengan kesadaran ilahi Om Sahasrara Ham, karena letak cakranya ini ada di crown chakra. Lalu berhubung dengan diri dia, energi solar plexusnya dia tuh kuat banget, warnanya adalah kuning. Kuning itu berkaitan dari solar plexus ya, sahabat bagian. Energi dia kuat banget, dan secara kekuatan orang ini memang punya kepercayaan diri yang kuat, dan dia juga punya kendali atas hidupnya dia. Kalau energinya di sini adalah dia punya kendali atas hidupnya dia, energinya dia sebesar ini, mungkin kalau dalam ranah kemelekatan sahabat bagian, kamu bisa melekat sama dia. Kenapa? Karena dia punya kendali atas hidup dia yang kuat banget, sehingga terkadang dia bisa ngatur-ngatur kamu. Bisa ngatur-ngatur kamu yang tadinya kamu kayak pengen mundur, tapi bisa ketarik lagi sama dia. Yang tadinya kamu kayak pengen nggak mau komunikasi sama dia, tapi nggak tahu kenapa kamu kayak ada keinginan yang kuat untuk komunikasi ke dia. Makanya kamu butuh energi sang sumber. Sumbernya itu dari keilahian kamu. Afirmasinya adalah saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Kenapa cahaya? Ya, cahaya itu sifatnya adalah pencerahan ya. Pencerahan, memberikan hal yang indah, terutama di ruang hati kamu yang kosong di situ. Kesadaran murni artinya kamu benar-benar menyadari apa yang terjadi ketika situasinya lagi kayak gitu. Lalu, saya terhubung dengan energi ilahi. Artinya kamu terhubung kepada energi Tuhan, sang sumber. Sehingga apapun yang kamu lakukan, entah perasaan kamu lagi bergejolak di sini, kamu ketarik terus energi cinta kasih kamu, afeksi kamu sama dia, kamu nggak ngalamin kelelahan atau capek. Orang itu punya energi cinta loh, ibarat kata kayak baterai. Itu ada di videonya Kevin. Mungkin kalian cek ya di video self improvement, nanti Kevin masukin di linknya aja deh di kolom deskripsi, biar nggak bingung ya. Oke, ini energi pertama semacam ini. Kalau dilihat kamu ketarik energinya sama dia. Kita lihat lagi untuk energi yang atas. Saat bagian, untung ada cakra dasar nih. Kalau nggak ada, wah gawat banget nih. Kevin udah takut banget. Takutnya energi cakra dasar kamu nggak kuat. Kalau energi cakra dasar kamu nggak kuat, aduh sahabatku bagian, kemelekatannya tuh bisa berabe kalau orang Betawi bilang. Energinya di sini warnanya adalah merah. Nama kartunya adalah Passion. Passion ini berkaitan dari sisi gairah atau letak cakranya ada di root chakra atau di cakra dasar atau cakra muladhara. Nah, cakra muladhara ini penting banget ketika kita ngejalin dengan hubungan dengan seseorang. Kita harus punya pondasi nih. Pondasinya tuh di root chakra, ada di cakra dasar. Kalau cakra dasarnya nggak kuat saat kebahagiaan dan kamu ketarik terus sama energinya dia, artinya kamu sang empati berhadapan dengan sang narsistik. Tapi di sini untungnya kamu punya root chakra yang kuat. Root chakra ini letak cakranya di pangkal tulang ekor. Letak cakranya di pangkal tulang ekor ya, sorry. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membantu menanamkan yang namanya rasa aman, stabilitas, dan koneksi dengan bumi. Nah, karena menanamkan rasa aman, stabilitas, artinya kamu punya pondasi. Kalau kamu nggak punya root chakra di sini dan ketarik sama energinya dia, wah kamu capek banget, kamu bisa gila karena dia. Kalau ada istilahnya, kenapa sih cinta bisa membuat gila karena dia? Ya karena root chakranya tuh nggak kuat. Root chakranya nggak kuat. Gimana untuk bisa menguatkan root chakra ini? Ya untuk menguatkan chakra di dalam tubuh itu paling kuat banget itu adalah dengan cara bermeditasi, berpikir positif ya saat kebahagiaan, dan harus bisa menanamkan sebuah pondasi yang kuat di dalam diri, atau kamu punya value di dalam diri, atau kamu istilahnya kamu punya visi jiwa, punya misi jiwa juga di dalam diri kamu. Dan kamu benar-benar orang yang memang harus punya prinsip di situ. Kalau enggak, ya gampang kesetir sama seseorang, terutama dalam cinta. Kartunya adalah Passion, tentang sebuah gairah, warnanya adalah merah. Warna merah ini juga simbol dari gairah ya saat bagian. Dan kalian juga ingat ya, komponen cinta di dalam sebuah hubungan itu adalah gairah, intiman, komitmen. Ya kamu punya gairah, kamu masih punya keinginan di situ, tapi keinginan kamu terhadap diri dia jangan sampai membuat kamu itu kayak dikendalikan sama dia. Karena di sini sakranya dia paling kuat loh. Satu kartunya dia itu paling kuat, solar plexus. Kalau solar plexusnya paling kuat nih, muncul di awal, artinya dia punya kendali saat bagian. Cakra di dalam tubuh yang paling besar itu ada di solar plexus ya, itu adalah pusat energi. Dan di sini warna kamu adalah merah. Warna merah ini terhubung dengan energi bumi. Selain kamu kepada yang di atas,
keilahian, kamu juga harus terhubung dengan bumi biar kamu kuat. Kalau misalkan afirmasinya adalah saya aman, saya stabil, saya kuat. Afirmasinya adalah saya aman, saya stabil, saya kuat. Atau sahabat bagian, afirmasinya adalah saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Saya merasa terhubung dengan bumi dan kehidupan ini. Biar saat bagian itu istilahnya kamu nggak gampang goyah. Kalau meditasi mungkin kamu bisa membayangkan bahwa energi kamu ini menyatu dengan bumi, seperti ada sebuah akar yang terhubung di antara tubuh kamu dan masuk ke bumi. Mantra Sanskertanya itu dasar ya, dasar itu lam. Oke. Mantra Sanskertanya adalah Om Lam Namah. Om Lam Namah atau Om Ganapataye Namah. Ini mantra Sanskertanya. Kalau mantra Sanskerta Om Lam Namah itu maknanya adalah untuk mengaktifkan cakra dasar. Kalau meditasi ya, untuk mengaktifkan ini bacanya adalah Om Lam Namah atau Om Ganapataye Namah. Ini untuk kestabilan dan juga perlindungan. Oke, kita cek untuk energinya dia seperti apa. Wah, satu bagian kamu harus kuat sama kuping sih. Cakranya dia itu ada di cakra tenggorokan loh, satu bagian. Oke, cakra tenggorokan itu berkaitan dari segi komunikasi ya. Ini apakah penontonnya Kevin ini paling banyak adalah para ladies, kalian perempuan? Karena terkadang masalahnya tuh perempuan tuh nggak kuat sama telinga, laki-laki nggak kuat sama mata. Dan ini energinya dia paling kuat adalah di cakra tenggorokan atau cakra visuda. Cakra tenggorokan atau cakra visuda itu warnanya biru ya, sobat bagian. Letaknya ini di bagian tenggorokan, dan fungsinya adalah memperkuat yang namanya komunikasi atau ekspresi diri, termasuk tentang kejujuran. Karena di sini dia pandai bercerita, dia punya cakra visuda yang kuat banget, sehingga terkadang kamu tuh gampang percaya dengan omongannya dia. Tapi apakah ada kesamaan di sini? Kesamaannya adalah mungkin kamu memiliki cerita-cerita kisah kehidupan yang sama, sehingga kalau ngobrol itu nyambung, komunikatif. Kamu kalau sama dia ngobrol komunikatif dan dia ngerasa itu banget. Dia ngerasa bahwa kamu diajak ngobrol sama dia tuh nyambung, nggak ngalor, nggak ngidul, tapi bener-bener lempeng, nyambung. Dan apapun bisa dibahas di sini. Ini adalah kesamaan kalian, keunikan kalian untuk bisa terhubung dalam hubungan semacam ini. Tapi perlu diingatkan, orang ini punya cakra tenggorokan yang paling dominan. Sehingga kalau kamu berdebat dengan dia, kamu kalah sobat kebahagiaan. Kamu kalah. Atau mungkin juga kamu males ngadepin dia. Apakah dia Gemini? Apakah dia Leo? Apakah dia Aries? Tapi apapun zodiaknya dia yang sobat kebahagiaan, dia punya cakra tenggorokan banget yang kuat. Dan kartunya di sini namanya adalah Trust. Oke. Kamu bisa percaya dengan apapun kata-kata dia. Kamu bisa percaya tentang apapun kata-kata dia, dan dia juga sama bisa percaya tentang apa kata-kata kamu. Tapi kalau di sini hubungannya sudah overthinking negatif, ini kadang-kadang juga sering menyalahkan soal kebahagiaan. Dan kamu harus berhati-hati dengan telinga kamu ya. Kamu berhati-hati dengan telinga kamu. Kalau dia ngomong apa, ya dicerna baik-baik. Jangan langsung masukin ke hati. Kamu cerna masukin kuping, cerna di hati, kamu olah di situ. Kamu juga gunakan cakra solar plexus kamu untuk mengolah kata-katanya dia. Di sini dia solar plexusnya itu kuat. Jadi apapun kata-kata kamu sama dia tuh diolah dulu. Makanya kalau berdebat atau apapun dengan dia, kamu bisa kalah. Karena di sini solar plexusnya dia juga kuat. Dan di sini kamu sangat bagian. Coba selami lagi tentang kata-kata dia, terutama janji ya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, misteri. Sangat bagian. Kartu saat kebahagiaan ini letaknya di Ajna. Beruntung. Ini 3 poin ini poin yang penting ya. Dan Kevin belum nemuin cakra jantung kamu di sini. Mudah-mudahan di kartu lain ada cakra jantungnya. Ini Kevin sudah menemukan 3 poin penting di energi awal kamu. Di sini ada Ajna. Warnanya adalah ungu. Kalau udah ada energi Ajna di sini yang warnanya ungu, ini mengindikasi saat kebahagiaan kamu bukan sembarangan orang. Kamu tuh punya panduan dari intuisi. Tapi terkadang ada yang dablek atau ada yang nggak ngikutin suara intuisi. Akhirnya apa?
kejebak dalam hubungan yang ya melelahkan. Padahal kamu itu dibekali sama semesta itu intuisi yang kuat. Ini letak cakranya di cakra mahkota. Cakra mahkota, cakra dasar kamu kuat. Dan di sini kamu punya ajna, kamu punya panduan, kamu punya petunjuk dari semesta. Semesta kasih itu, tapi terkadang nggak peka dan istilahnya sering dablek dengan suara intuisi. Akhirnya apa? Ketarik terus sama energi-energi orang-orang kayak gini. Tapi mudah-mudahan bacaannya di sini positif ya. Mudah-mudahan positif dalam artian gini. Ini karena bacanya general. Satu bagian, jika hubungan ini adalah hubungan yang positif, pembelajarannya adalah kamu nggak bisa dibohongin walaupun dia cakra tenggorokannya itu kuat banget. Kata-katanya dia, wah gampang banget dipercaya. Tapi kamu punya intuisi yang menjawab apakah kata-katanya dia ini meyakinkan atau enggak. Dan ketika intuisi kamu menjawab keraguan atau intuisi kamu ngerasain bahwa ini tidak benar, kamu ngikutin intuisi kamu, maka kamu akan tahu, bisa screening orangnya atau si dia, siapapun dia, satu bagian. Dan kamu nggak bisa dibohongin. Letak cakranya ini di ajna, di mata ketiga, warnanya itu adalah ungu atau indigo. Dan ini letaknya itu berada di tengah dahi, di antara kedua alis. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu tentang intuisi ya, mengasah tentang intuisi, tentang kebijaksanaan, tentang koneksi dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kalau orang yang ajnanya kuat, ini rata-rata pinter. Rata-rata pinter, dipikir dulu. Rata-rata punya kesadaran yang lebih tinggi. Untuk mengaktifkan ini semua, sahabat bagian bisa membaca afirmasi. Afirmasinya adalah saya terbuka terhadap intuisi dan kebijaksanaan batin. Saya terbuka terhadap intuisi dan kebijaksanaan batin. Atau saya mempercayai jalan spiritual saya. Saya mempercayai jalan spiritual saya. Atau kalau misalkan mantra Sanskertanya adalah Om Sram Namah atau Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Kalau Om Sram Namah ini artinya adalah atau maknanya adalah untuk intuisi dan juga kebijaksanaan. Kalau Om Namah Shivaya adalah untuk kesadaran spiritual. Oke. Jadi kamu punya intuisi nih. Ikutin intuisi kamu tentang dia. Dia seperti apa. Ikuti intuisi kamu. Gak usah berdebat, gak usah banyak komentar, gak usah banyak ngeluh. Ikuti intuisi kamu. Karena lebih baik bekerja di dalam hening daripada bekerja di dalam kata-kata yang menyakitkan atau hanya ngeluh-ngeluh doang atau komentar-komentar tentang oh dia orangnya gini bla 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 bla. Lebih baik kita bekerja di dalam diam, terutama dalam hubungan semacam ini. Bagaimana dengan dia? Sangat bagian. Untuk energinya di sini ada warna putihnya dia ya. Ini tentang energi, tentang kesadaran, consciousness, tentang kesadaran. Sangat bagian. Dia juga ngerasain koneksi yang kuat juga dengan kamu karena ada energi kesadaran di sini. Kalau dia punya energi kesadaran yang kuat, artinya keterhubungan kamu sama dia ini bukanlah pertemuannya itu bukan sebuah pertemuan yang biasa-biasa saja ya. Memang kamu ketemu sama dia nih mengajarkan sesuatu tentang perjalanan cinta, siapapun dia, entah dia orang lama atau dia orang baru. Tapi banyak yang dia pelajari tentang kamu. Dia banyak belajar dari kamu, terutama bagaimana kamu memberikan sebuah ketulusan cinta terhadap seseorang. Dan Kevin melihat hubungan kamu sama dia ini boleh dibilang ini bagian dari cinta secara spiritual sih, karena di sini juga ada pertumbuhan ya, ada take and give-nya juga. Tapi kalau kita menyinggung tentang warna aura ya soal bagian, warna aura yang sebenarnya paling kuat banget ya, yang mempengaruhi sebuah koneksi itu ada 3. Ada di cakra jantung, ada di cakra anahata ya. Ini anahatanya belum muncul nih, mudah-mudahan ada di cakra jantung anahata. Lalu ada di sakral cakra yang warnanya oranye ini. Oranye ini punya oranye ini belum ada ya. Ini merah. Oranye atau di sakral cakra. Lalu ada di throat cakra atau di mata ketiga ya. Jadi 3 cakra anahata, cakra anahata, cakra jantung. Kevin jadi lupa nih. Lalu ada di savadhisthana, ada di ajna. 3 poinnya ini kalau kalian punya nih, sama-sama punya, koneksinya tuh kuat. Karena di sini sama-sama belum ke tahap itu, jadi memang lagi proses saat bagian. Cakra jantung atau anahata ya warnanya hijau.
Ini adalah pusat cinta, yang biasanya itu adalah cinta tanpa syarat dan juga empati. Apakah cinta kalian di situ sudah tumbuh sebagai cinta yang berempati tanpa syarat atau belum? Kalau misalkan belum, artinya energi aura kamu sama dia ini belum beneran sama. Jika misalkan dua hati antara kamu dan diri dia ini terbuka dan selaras, bisa menciptakan koneksi yang paling dalam dan bisa saling menyembuhkan. Kenapa? Karena cakra jantungnya atau di cakra anahatanya ini sama-sama terbuka. Makanya kenali dulu apakah cinta kamu ini pusat cintanya adalah cinta tanpa syarat dan empati atau tidak. Kalau belum sampai ke tahap itu, belum kebuka sahabat bagian. Lalu untuk di sakral cakra atau di cakra savadhisthana sahabat bagian, savadhisthana atau cakra sek ya, warnanya oranye. Ini mengatur tentang sebuah keintiman, mengatur tentang ikatan emosional. Kalau misalkan sering memainkan sebuah peran besar dalam sebuah hubungan terutama hubungan yang bergairah ya, hubungan yang romantis, bahkan dalam koneksi sakit tapi tidak bisa lepas dan kamu bisa mengontrol di situ, ini artinya kamu punya koneksi aura yang sama dengan diri dia dari sakral cakra. Lalu dari ajna, yang warnanya ungu ini ya, saat bagian dari ajna. Dari ajna juga kalian di sini harus memiliki kesamaan. Ajna itu tentang menyentuh koneksi telepati batin atau soul connection. Apakah kalian hubungannya ini benar-benar terkoneksi secara telepati, secara batin, secara koneksi atau tidak? Dan hubungan semacam ini adalah hubungan yang penuh rasa tanpa banyak kata. Makanya tadi Kevin bilang ya, gak usah terlalu banyak pengeluh, gak usah terlalu banyak komentar apapun, gak usah terlalu banyak ketak-ketik tentang dia seperti apa, tapi kamu belajar untuk mengolah rasa tanpa banyak kata. Dan ketika kalian sama-sama bisa mengolah rasa tanpa banyak kata, koneksi telepati batin itu bisa terhubung. Tapi PR-nya di sini, terkadang ada apa-apa sedikit, ya ngeluhnya itu bisa panjang kali lebar, entah di channel YouTube mana, komentarnya itu bisa belum panjang kali lebar. Lebih baik bekerja dalam diam, terutama dalam cinta. Agar apa? Untuk menjaga agar aura-aura jiwa kamu itu tetap stabil. Terutama yang paling penting ya, yang paling penting itu ada 3, ada di heart, ada di cakra jantung, ada di cakra savadhisthana, ada di ajna. Untuk terhubung sebagai hubungan-hubungan yang benar-benar bisa ngerasain koneksi jiwa atau aura jiwa yang sama. Oke, itu pembahasan sedikit ya. Lalu selanjutnya, wah, energinya damai nih. Ada potensi saat bagian kamu sama dia benar-benar kayak ngerasa bahwa ketiga aura itu tuh bakalan bisa hadir ke kamu sehingga kamu punya soul connection dengan dia yang kuat. Energinya di sini adalah damai. Artinya maaf kamu, pengampunan kamu bisa mendamaikan. Karena di sini ada energi forgiveness ya. Dan mudah-mudahan energi forgiveness-nya di sini adalah cinta tanpa syarat kamu ke dia. Tapi tinggal dia bisa nggak? Coba lihat. Saat bagian kartunya dia determination tentang sebuah penentuan. Kamu lagi hadapan dengan siapa sih yang orang kamu pikirkan di sini saat bagian? Tapi Kevin nggak mau berekspektasi tinggi ya bakalan kayak gini. Karena Kevin percaya proses itu ada. Dan bacaan Kevin nggak mau harus dibacainnya tuh harus indah terus, harus bacaannya itu nggak sesuai dengan realita, bacaannya tuh wah kayak nyenengin hati kamu doang. Kevin bukan seperti itu ya, soal bagian bacaan jelek ya Kevin akan sampein jelek. Karena yang terlihat seperti ini, dan kartunya dia warnanya kuning lagi, determination. Artinya saat bagian, kamu yang penuh dengan energi pengampunan di sini, sedangkan dia untuk bilang maaf sama kamu, nentuin egonya dia dulu. Kamu lagi berhadapan dengan siapa sih saat bagian? Sampai nggak sih kalau ngadepin energinya kayak gini? Karena kartu pertama aja nih, sebenarnya dari kartu pertama aja ya, itu sudah kelihatan loh, udah kelihatan. Tapi di sini mudah-mudahan ini proses ya. Penentunya itu dia. Kamu di sini sudah punya modal. Kenapa? Karena cakra kamu itu atas bawahnya itu udah kuat, atas bawahnya itu kuat, asnanya kuat, dan energi pengampunan kamu juga kuat. Sebenarnya kalau misalnya kamu ngerasa bahwa dia orangnya kayak gini banget, nggak sesuai dengan kebutuhan cinta kamu,
Artinya kamu salah pasangan atau kamu salah ketemu dengan orang yang koneksinya nggak sama dengan kamu secara aura. Dan apakah bisa ke yang lain? Bisa. Mungkin kamu belum tepat dengan dia. Kalau kamu ngerasa bahwa intuisi kamu ngerasain bahwa aku sepertinya belum tepat dengan dia, jangan dipaksain sahabat pembagian, jangan dipaksain please. Kalau dipaksain apa? Habis di sini sahabat pembagian. Karena di sini energinya dia makan, lapar. Kalau misalnya intuisi kamu udah ngerasain itu, jangan dipaksain, karena kamu bisa habis di sini. Jika sahabat bagian udah ngerasain, intuisi kamu udah ngerasain, jangan dipaksain ya. Apakah bisa berproses? Bisa, tapi ini memakan waktu yang lama, karena dia butuh kesadaran juga. Oke, kita lihat lagi. Tuh kan, bener kan, Kevin udah punya feeling. Ini sahabat kebahagiaan bukan penonton biasa, beneran. Kalian adalah penonton-penontonnya Kevin, termasuk kalian yang nonton video ini bukan sebagai buat tontonan untuk validasi, resonate atau enggak. Kalian nonton benar-benar untuk mempelajari tentang apa yang ada di dalam diri kamu, dan kamu tumbuh berkembang dari apa yang Kevin share sebagai ilmu. Dan ternyata memang benar kalian sahabat kebahagiaan yang memiliki jiwa-jiwa terpilih. Karena Kevin menemukan kamu punya modal di cakra jantung Anahata. Ini warnanya hijau. Kamu udah punya 3 poinnya. Dan di sini kartunya adalah growth. Kamu bisa menyembuhkan seseorang, kamu bisa membuat orang itu tumbuh, kamu bisa naikin seseorang, termasuk naikin diri kamu. Tapi kalau misalnya kamu naikin terus dia, butuh waktu yang lama, dan energi kamu bisa gampang kekuras. Makanya adalah jangan berekspektasi tinggi tentang dia, jangan berharap lebih tentang diri dia. Ngalir aja, ngalir dengan kesadaran. Oke, lalu bagaimana dengan dia? Wah, puji Tuhan, untung ada nih. Kevin udah deg-degan sih baca ini sih, udah deg-degan banget. Mudah-mudahan ada kesadaran, ada pencerahan sama dia ya, karena di sini ada consciousness. Sorry, Kevin kalau ngomong belibet ya kalau bahasa Inggris ya, tapi kalau Belanda enggak ya. Ada kesadaran di sini. Lalu di sini ada energi pertumbuhannya juga. Kalau ada pertumbuhannya dia di sini, walaupun sedikit, walaupun nyaman tapi sedikit, tapi kemungkinan bisa sih sahabat bahagia, bisa tumbuh. Tapi kamu jangan terlalu berekspektasi tinggi tentang dia, atau kamu berharap lebih tentang dia ya. Kalau tumbuh ada, tapi bedanya kamu punya cakra jantung yang kuat, dia lemah. Jadi kalau dia kehilangan kamu, kalau nggak ada kamu, udah kacau banget. Mengontrol emosi, mengontrol perasaannya itu berantakan. Kamu di sini udah bisa ngontrol emosi kamu, ngontrol perasaan kamu, ini sudah tertata dengan baik. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Tuh kan, kamu punya rasa percaya diri yang kuat. Kartunya adalah confident. Oke, memang benar sih penontonnya Kevin. Sahabat kebahagiaan ini bukan penonton biasa. Kevin salut dengan kalian. Kalian seseorang yang memang memiliki kesadaran yang tinggi, dan bahkan rasa percaya diri kamu kuat, sehingga kamu gak gampang mengeluh. Kamu gak pernah merendahkan diri kamu. Justru kamu selalu mengangkat derajat kamu menjadi orang yang tumbuh, baik secara emosional, secara spiritual, atau secara mental. Karena kamu punya bekal untuk tumbuh di situ. Siapapun yang kamu berhadapan dengan siapapun, kamu punya rasa percaya diri yang kuat untuk menguatkan hati kamu. Lalu bagaimana dia? Wah, fiksi sahabat bagian, kamu bukan sembarangan orang. Walaupun kamu sering dilukai, tapi sekali kamu pergi, orang ini akan mengisolasi diri. Kartunya adalah isolation. Artinya secara kekuatan cakra jantung, ketahanan emosional, ketahanan perasaan, kamu yang lebih kuat. Dia enggak. Cakra jantungnya dia enggak ada loh. Bukan enggak ada ya, tapi enggak terlihat secara detail. Warna hijaunya dia enggak ada. Kamu punya semua. Tapi di cakra tenggorokan kamu, ini kamu belum muncul. Jadi kamu perkuat dengan afirmasi. Atau kalau misalkan di sini kan aura kamu birunya itu nggak terlihat banget ya di cakra tenggorokan. Agar terhubung, kamu bisa membaca mantra ketika meditasi. Mantranya adalah Om Ham Namah. Om Ham Namah. Untuk mengaktifkan energi cakra visuda kamu, terutama dalam komunikasi dan juga ekspresi diri. Atau Om Aim Namah. Om Aim Namah untuk kebijaksanaan dalam berbicara.
Kalau afirmasinya adalah saya berbicara dengan kejujuran dan kebijaksanaan, atau afirmasinya adalah ekspresi saya jelas dan penuh makna, sehingga kamu punya rasa percaya diri yang kuat. Ini energi yang terlihat ya saat bagian. Tapi kalau dari segi kesamaan, kamu nggak bisa disamain dengan siapapun. Kamu punya ciri khas sendiri, kamu punya jiwa yang benar-benar bisa tumbuh. Kamu nggak bisa disamain sama dia. Walaupun banyak cerita yang sama di sini, tapi kamu nggak bisa disamain. Dari hati, kamu yang paling kuat. Dari segi kekuatan emosional, kamu yang paling kuat. Itu hebatnya kalian, sahabat kebahagiaan. Jadi, apapun yang kamu miliki tentang perasaan kamu, tentang apa yang ada di dalam diri kamu, jadikan itu sebagai sumber empati kamu untuk bisa memberikan kebaikan, cinta kasih kepada makhluk Tuhan. Biar saat kebaikan juga selalu diberkati, selalu mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sumbernya adalah dari diri kamu sendiri. Energi ini yang terlihat dari tema pembacaan kita kali ini. Dan untuk zodiaknya apa? Karena ini pembacaan cakra, Kevin nggak bacain zodiak. Ini untuk semua zodiak, untuk kalian semua sahabat kebahagiaan, penonton sahabat kebahagiaan ya. Ini untuk kalian semua zodiaknya apa? Semua zodiak. Untuk inisialnya apa? Untuk semuanya sahabat kebahagiaan. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya dari pembacaan kita. Oke, sepertinya seperti itu aja. Kalau berkaitan dari warna, warnanya adalah pink. Warnanya adalah merah, terutama pink sama merah ini kalian gunain ya untuk aksesoris. Pink, merah, ungu, putih, lalu warna hijau, warna hitam. Dan agar sahabat bagian lebih bisa percaya diri banget, kamu pakai warna hitam dan biru ya, hitam dan biru, kombinasi hitam dan biru. Tapi biar sahabat bagian terlihat lebih tumbuh lagi, pakai warna hijau ya. Ini warna-warna yang bagus, terutama untuk aksesoris kamu atau hal lain sebagainya ya. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.